tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan atau selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli menemani Anda di kuliah subuh edisi pagi hari ini Rabu 5 Juli 2023. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga pada hari ini bisa diperkuat untuk menjalankan harinya. Hari ini hari Rabu ya pendengar. Dan pada edisi kuliah subuh pagi ini pendengar, kita akan sama-sama berdiskusi bersama dengan Bapak Ustadz Haji Ibnu Arabi SHK MPhilI terkait dengan menjaga lisan. Penting sekali pendengar untuk menjaga lisan kita dimanapun berada, apalagi juga untuk bersosialisasi bersama manusia juga. Karena manusia ini kadang gitu ya pendengar, kita tidak tahu apakah dia itu sensitif ataupun juga sering mengambil hati omongan-omongan yang keluar dari lisan kita. Maka dari itu penting sekali ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, ini untuk yang namanya menjaga lisan. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung pada kuliah subuh edisi pagi hari ini, silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 051132515562 ataupun juga di 0811511140. Dan juga Anda bisa bergabung melalui live chat di RRI Playgo dan juga di WhatsApp WA Pro 1 RRI Banjarmasin yaitu 0811511140. Kita sapa terlebih dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah iya, sehat. Bisa didekatkan lagi juga ya? Iya, oke, siap. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, ini berbicara menjaga lisan penting sekali ya Pak Ustadz ya. Apalagi juga kita bersosialisasi gitu ya Pak Ustadz ya, bersama manusia gitu ya kan Pak Ustadz ya? Iya. Bahkan tidak hanya manusia ya Pak Ustadz, kita bersama Allah juga harus menjaga lisan kita juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Penting sekali. Iya, benar memang. Iya. Kita ini pokoknya kata orang kalau luka itu karena goresan pedang masih bisa disembuhkan gitu kan. Iya. Tapi kalau luka itu karena lisan, karena bahasa itu sudah nggak bisa lagi disembuhkan kan begitu ya. Itu kayak semacam luka dalam gitu ya Ustadz ya, yang membekas bahkan sampai wah ini berapa tahun ke depan gitu masih akan membekas gitu ya Ustadz ya. Iya. Ini yang akan berbahaya juga. Kayak bahasa lagu itu, bunuhlah aku dengan pedangmu tapi jangan bunuh aku dengan lisanmu kan gitu ya. Lagu Muhsin Alatas pasrah ya Pak Ustadz ya jadinya ya. Iya benar, ibaratnya jangan sampai membunuh aku dengan sesuatu yang kejam seperti demikian gitu ya Ustadz ya. Mending bunuh aku secara fisik aja gitu ya Ustadz. Masya Allah. Baik, nanti silakan yang ingin bergabung Pak Ustadz, kita akan buka nanti sesi pertanyaan kita Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa rampungkan satu sesi 3 pertanyaan Pak Ustadz, kita kumpulkan dulu ya Pak Ustadz ya. Iya, boleh. Namun sebelumnya kita simak terlebih dulu pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 paparan atau pengantar awal untuk edisi kita kuliah subuh pagi hari ini. Pak Ustadz, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pendengar sekalian dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah pada subuh ini kembali bisa dilaksanakan yang namanya kuliah subuh ya, kerjasama RRI dengan UIN Antasari Banjarmasin, dan pada subuh ini mengambil tema menjaga lisan. Sebenarnya latar belakang muncul tema ini adalah berkenaan dengan haji awalnya ya.
Karena diantara menjaga kemabruran haji itu adalah tibul kalam wa it'amut ta'am. Jadi harus kalau orang sudah haji itu bahasa Banjarnya pandernya itu harus batata gitu. Nah, harus bagus kayak itu. Dan suka memberi orang lain. Nah, kemudian ada satu ayat Al-Qur'an yang kemudian ternyata menjadi fokus pembicaraan hari ini, mudah-mudahan itu adalah surah An-Nisa ayat 114 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia atau memperbuat baik antara dua orang yang berselisih, islah itu. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Nah, ini menurut salah satu mufassir ya, yaitu Imam As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa yang namanya ngomong gitu, yang namanya ngomong itu selalu berimbas kepada orang lain, juga berimbas kepada diri sendiri gitu. Ya, akibat mulut diri binasa, banyak ya, banyak saya pikir kalimat-kalimat itu yang muncul. Bahkan seperti yang ada bahasa itu dalam bahasa Arab, waqad yurja li jurhis sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan, yang kurang lebih maknanya seperti yang tadi. Masih bisa diharap luka itu apabila dia disebabkan oleh goresan pedang, tapi tidak bisa diharap sembuh apabila luka itu dari bahasa gitu. Nah, jadi ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ini disitir la khaira fi katsirin, tidak ada dalam kebanyakan tindakan dalam najwahum, dalam tindakan ngomong gitu. Bahkan ngomongnya disebut najwa. Najwa itu omongan yang rahasia gitu ya. Apalagi omongan yang bersifat umum begini. Makanya ya mudah-mudahan juga saya yang lagi ngomong ini terjaga juga, mudah-mudahan lisannya begitu dari hal-hal yang tidak selayaknya. Kalau di hari Jumat itu kan waman laga fala jum'atalah. Siapa yang berbuat laga, lalu kata muadzin, baik karena berkata-kata atau perbuatan sia-sia lainnya begitu kan, maka tidak akan mendapat pahala Jumatnya. Jadi omong ini memang satu hal yang penting sekali. Kadang-kadang gara-gara omong sedikit sekarang bisa disomasi loh ya. Nah, gitu. Nah, jadi Nabi sendiri juga bilang dalam sebuah hadisnya, salamatul insan fi hafdzil lisan. Orang itu selamat itu bila menjaga lidahnya begitu. Makanya dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam aja sekalian gitu. Nah, banyak cerita-cerita di dalam di dalam buku-buku. Bahkan ada satu cerita orang yang kesehariannya itu mengulum batu ya. Nah, kenapa mengulum batu? Ya bukan gula batu ini batu beneran gitu. Nah, kenapa? Karena dia menjaga supaya dia nggak bisa ngomong. Ya kalau di mulut ada sesuatu kan susah ngomongnya kan gitu ya. Nah, pada saat dia pengen ngomong, kemudian pengen mengeluarkan batu dari mulutnya, dia mikir
saya ngomong ini nanti ada kebaikannya nggak gitu. Kalau nggak ada kebaikannya mending nggak jadi gitu. Itu dulu ya, ada dalam buku-buku dalam buku-buku akhlak atau tasawuf banyak hal-hal cerita-cerita yang seperti itu begitu. Nah sekarang ngomong rahasia, an-najwa ya, apakah mesti omongan lisan yang sekarang ini, karena kita sekarang sudah syarat dan sangat banyak dengan media sosial. Banyak hal yang barangkali menjadi pengalaman ya. Seringkali orang sekarang di WA grup ya, itu tiba-tiba live group gitu, gara-gara ada yang ngomong macam-macam kan gitu, atau dia sendiri ngomong kemudian orang lain yang menanggapi gitu, akhirnya dia yang merasa tersinggung padahal dia yang ngomong kan gitu. Itu gara-gara menurut saya itu adalah bahagian daripada omongan ya, daripada bahasa ya, setidaknya ya dalam bahasa lisan, dalam bahasa tulisan, tapi itu juga adalah perwakilan dari bahasa lisan. Nah, dalam bahasa yang lain, Nabi sebenarnya pernah bersabda, kafa bil mar'i kadzaban, kalau tidak salah begitu, ayyatahaddatsa bi kulli ma sami'. Jadi cukup seseorang itu dikategorikan pendusta apabila setiap yang dia dengar dia omongkan. Nah, kalau dalam bahasa media sosial barangkali baru buka WA grup, lihat ada postingan apa itu tiba-tiba sebar lagi ke grup-grup yang lain. Padahal semuanya juga pada menyebar gitu. Nah, sementara memverifikasinya itu belum pasti. Ya kalau RRI kan terverifikasi kan begitu ya beritanya. Alhamdulillah begitu. Itu menarik menurut saya. Jadi betul harus berbicara dengan fakta, harus berbicara dengan realita, dan harus berbicara secara objektif ya, bukan subjektif. Nah, itulah kira-kira di antara mukadimah prolog. Mudah-mudahan ada pendengar yang berkenan untuk berdiskusi, karena mudah-mudahan ada manfaat di subuh ini begitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini penting sekali juga ya, selain menjaga lisan ada juga perwakilannya, turunannya gitu ya, menjaga ketikan gitu ya, Pak Ustadz ya. Yang menjaga sekarang, ujung jari ya. Nah, ini kan biasanya nih apa kata pepatah gitu bilang jarimu harimaumu gitu. Wah, gitu. Ini nih bahaya nih, jari kita ini ternyata bisa menerkam gitu ya Pak Ustadz ya. Benar. Selain lidah tak bertulang, iya, jari pun juga harimau gitu harimau, Pak Ustadz. ya benar. Sangat berbahaya sekali Pak Ustadz ya. Baik, kita terima dulu line telepon kita Pak Ustadz di pagi hari ini. Ada dari 0811 kita terima. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Fadli. Iya, dari Bu Dea. Apa kabarnya Bu Dea? Alhamdulillah Mas, baik dan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bu Dea dengan Pak Ustadz Ibnu Arabi. Iya, makasih ya Mas. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Dea. Gini ya Pak ya. Okay. Mungkin ini di luar tema ya Pak. Gini Pak, orang ini ya kelihatannya baik banget Pak. Suka membantu, memberikan sedekah kepada orang yang tak mampu. Kalau di muka kelihatannya baik banget Pak. Tapi beda dengan di belakang Pak. Kalau di belakangnya Pak, ya suka itu menceritakan rahasia orang yang dibantu tadi Pak kepada orang lain. Jadi Pak, mungkin orang ini kan termasuk bermuka dua. Di belakang baik, padahal di muka baik, padahal di belakangnya jahat Pak. Apakah sedekah yang diberikan tadi Pak mendapat pahala juga, atau sekedar membuang-buang uang Pak? Itu aja Pak yang dia tanyakan. Kalau hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena bermuka dua Pak Ustadz ya. Pak ini nih agak gimana gitu ya kita membahasnya ya. Baik, ada satu lagi penelpon kita terima dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Cakrawala Bintang. Kabarnya sehat Pak Cakrawala? Alhamdulillah sehat aja kita. Masya Allah, ya silahkan. Temanya tentang apa nih? Iya, menjaga lisan, Bung. Menjaga lisan ya. Iya, oke. Iya. Sebenarnya kan apa namanya? Menjaga lisan dalam arti umum mungkin dalam bercanda aja ya. Iya, oke. Dan memang dengan lisan ini kita bisa menegakkan kebenaran, keadilan. Iya. Iya kan. Jadi kita niat dulu kan, niat menegakkan kebenaran, keadilan, kebenaran. Iya, jadi kalau di pengadilan itu kita mendakwa terdakwa kan berarti kan menjelek-jelekan gitu kan. Iya, jadi memang forumnya dan kadang-kadang itu tidak bisa di luar gitu loh. Iya. Jadi ada tempat-tempatnya. Iya. Ada tempat-tempatnya. Jadi wasabil hak wisop. Iya. Dengan kebenaran itu harus juga merupakan niat utama. Iya. Jadi kita nggak bisa juga kayak membatasi terlalu seperti orang bertapa misalnya kan. Dalam kehidupan ini. Ya kalau kita memang salah, mungkin kita maaf kalau ada yang salah. Jadi memang zaman globalisasi ini pertarungan puisi war itu memang terjadi, artinya perang psikologi. Jadi kita sepertinya tidak mampu untuk menjadi orang yang mandiri. Setiap kita ingin sesuatu yang kita anggap baik, ada saja yang menyerang dan melarang gitu loh. Tapi itu kita tentukan di dalam undang-undang ITE, sudah ada batasannya. Iya kan. Jadi maksud kita memang larangan itu banyak, namun dengan larangan tersebut jadi kita bukan pesimis rendah diri sehingga kita tidak berjuang gitu loh. Kita berjuang dan seorang pejuang itu apabila dia salah minta maaf, tapi kalau masalah hukum kalau kita lihat yang pejuang-pejuang media sosial itu dia tetap siap maju mensalahkan. Contohnya seperti Indri Rayana. Jadi sesuai dengan posisi masing-masing lah perjuangan. Jadi jangan sampai kita janganlah misalnya terlalu ini itu melarang, janganlah misalnya populis, lalu kita tidak mampu memperjuangkan dakwah Islam misalnya, jangan sampai juga. Jadi seperti war, perang-perang untuk menentukan mental dan menjatuhkan sebuah perjuangan itu berlangsung dalam media sosial. Jadi mudah-mudahan kita ingat dalam surah Al-Asr, watawassaw bihaq watawassaw bisabr, benar dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita tetap di dalam keimanan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya dari Pak Cakrawala Bintang tadi ya di Banjarmasin. Mungkin bisa dibahas sedikit gitu ya Pak Ustadz ya tadi ya. Baik, terakhir Pak Ustadz, satu penanya lagi kita ganjilkan Pak Ustadz ya. Jadi tiga penanya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli. Pak Muas, kabarnya baik Pak Muas? Alhamdulillah, sampai WN masih cuaca apa aja lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Fadli. Iya, luar biasa. Orang tarabah berbahasa masih kawa bersuara, makin suaranya tuh nang bagus-bagus. Menyelamatkan orang daripada siksa neraka. Insyaallah hidup namanya. Tolong makasih, mohon maaf. Silakan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Muas warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ulun mengangkat Jepang di sini ada sebuah hadis yang judulnya itu peliharalah lidah. Bukan perkataan, bukan. Cuman di sini hadis sahih dari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba atau manusia yang berbicara dengan pembicaraan yang belum jelas baginya hakikat dan akibatnya, maka dia akan terlempar ke neraka sejauh antara timur dan barat. Satu, yang kedua menanggapi
dari Budi tadi bahwa orang yang berhati dua atau bermuka dua itu termasuk golongan orang munafik. Itu ada banyak ayat menjelaskan tentang itu insyaallah. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas dari Banjarmasin tadi ya, luar biasa. Ada 2 hadis yang mengangkat terkait dengan siksaan juga gitu ya, terkait juga dengan bermuka dua. Baik Pak Ustadz, 3 pertanyaan dulu kita ganjilkan dari Budaya, Pak Cakrawala Bintang dan juga Pak Muas. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Dia, Pak Cakrawala Bintang dan Pak Muas. Untuk Ibu Dia ya, dalam kaitan omong ya, di dalam ayat Al-Quran itu ada satu yang saya ingat, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun ba'asabahu wabilun fatarakahu salda. Yang maksudnya barangkali kurang lebih demikian. Janganlah membatalkan sedekah itu dengan sering menyebut-nyebut ya. Apakah menyebut-nyebut sudah sering bersedekah gitu ya, atau menyebut-nyebut orang yang disedekahi itu dengan cara aza ya, menyakiti istilahnya. Nah, tapi orang yang tadi diceritakan oleh Ibu dia bagus memberikan sedekahnya, tetapi di belakangnya dia ngomong tentang orang yang diberi sedekah, tentang kejelekan orang yang diberi sedekah. Ini berarti aza, ini termasuk kategori menyakiti. Nah, sebenarnya ini imbas juga dari tidak menjaga lisan sebenarnya begitu. Nah, kalau yang bagus itu bersedekah dengan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri, begitu kalau bahasa hadis ya, tapi saya lupa bahasanya. Tapi kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Memang kalau kebaikan itu kalau sudah disampaikan ke orang lain, sudah dilakukan, sudah nggak perlu dikenang lagi gitu. Biar malaikat yang mencatatkan itu untuk deposito ya di akhirat nanti itu. Nggak perlu di ini lagi. Tapi kalau diingat-ingat bahkan menyebut orang yang dikasih kebaikan, itu kadang-kadang orang yang dikasih malah jangan harus memberi jar untung macam-macam itu kan gitu ya, tangan peganal pada aku gitu kan, gawean mah misalnya kayak itu kan. Nah, sebenarnya itu termasuk aza, itu membatalkan, benar membatalkan nilai-nilai sedekahnya. Tapi di mana membatalkannya itu karena bahasa kan, karena omongan kan gitu. Ya, bukan karena tindakan, karena omongan gitu. Nah, makanya menjaga ini penting. Bahkan hal-hal yang seperti ini dijaga dari awal, di saat dan setelah sebenarnya. Ketika akan bersedekah nggak perlu pengumuman kan gitu ya. Ketika saat bersedekah ya sekarang kan perlu selfie ya, sedekahnya selfie kan gitu ya. Kemudian setelahnya ya udah nggak perlu ada ini. Gitu, idealnya seperti itu dan seharusnya sebenarnya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa? Tidak ada yang tersakiti gitu kan, bahkan kebaikan itu benar-benar terasa sebagai sebuah kebaikan, tidak ada tendensi apapun. Saya pikir seperti itu untuk Ibu Dea ya. Kemudian untuk Pak Cakrawala Bintang, terima kasih banyak ini tentang bicara tentang menegakkan kebenaran. Betul Pak, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili itu dalam persoalan menjaga lisan, iya, bahwa ketika orang berperkara di pengadilan maka orang boleh menceritakan keaiban. Kenapa? Karena putusan pengadilan itu perlu kejelasan objektif begitu.
bahwa kalau memang salah ya salah gitu, kalau memang benar adalah benar gitu, dan itu boleh diungkapkan dalam forum pengadilan. Saya pikir seperti itu. Setuju saya, setuju ulun lawan Bapak Cakrawala Bintang. Kemudian berkenaan dengan proxy war itu ya ulun pikir di zaman keterbukaan informasi dan globalisasi informasi sekarang memang sulit ya. Kita itu mencari awal kebenaran itu dari siapa, dari mana. Begitu juga awal keburukan itu dari mana. Salah satunya barangkali adalah hoax yang sekarang ya sangat marak. Apalagi di era-era dalam waktu-waktu yang sekarang ini, katanya hoax itu sehari sampai ribuan gitu. Nah ini kenapa? Karena memang zamannya sudah proxy war istilahnya ya. Nah kita tidak tahu siapa musuh kita, gitu. Kenapa? Karena informasi itu dia menyebar di mana, di jagat ini, dan terbaca oleh semua orang gitu. Nah ini yang memang susah sekali ya. Jadi tinggal lagi, betul kata Pak Cakrawala, saling memberi nasihat itu iya, saling mengingatkan iya, ya terutama orang-orang yang dekat dan berada di sekeliling kita. Nah makanya tadi kitalah yang barangkali mengurangi ya, minimal kurang satu karena kita tidak ikut menyebarkan hoax misalnya, kan seperti itu. Nah kira-kira begitu. Kemudian untuk Pak Muaz, terima kasih ini sharing hadisnya ya. Ya mudah-mudahan juga kita semua bisa gitu ya berbuat yang baik dan tidak sampai kepada apa yang tadi disebutkan sampai dilontarkan itu sejauh dari timur ke barat. Itu adalah hadis yang menurut saya itu adalah hadis tarhib namanya, hadis yang mengancam supaya betul-betul kita itu menjaga, jangan sampai membuat omongan yang tidak benar, katakanlah seperti itu. Kira-kira begitu. Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini kita langsung aja angkat telepon berikutnya Pak Ustadz ya, untuk penanya berikutnya di 0511. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Dari siapa di mana ini? Dari Ibu Rustina Amuntai. Ibu Rustina di Amuntai. Baik, silakan Ibu Rustina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun betakon, jin itu samakah dengan setan? Itu aja, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rustina ya di Amuntai. Tadi apa tadi ya? Jin dengan setan gitu ya. Masya Allah, apakah sama gitu ya? Baik, terima kasih Bu Rustina. Satu pertanyaan dari 0811 kita terima dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari siapa di mana ini? Oh, dari Bang Masri ya. Baik, Bang Masri di Jorong. Kabarnya sehat Bang Masri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri. Bang Masri, mohon maaf Bang Masri, sinyalnya mungkin lagi jelek nih. Nah, itu kan. Terputus nih suara dari Bang Masri nih. Sinyalnya agak kurang mendukung nih dari Bang Masri. Baik, boleh dicoba lagi nanti Bang Masri kalau ada kesempatan lagi. Kita akan 0511 dulu untuk pertanyaan berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Muhammad ya ini ya? Iya, jujur. Iya, Pak Muhammad, kabar sehat Pak Muhammad? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Silakan Pak Muhammad. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahasanya menjaga lisan gitu ya. Inge. Ya, karena lisan bisa macam-macam lah, bisa merusak kita gitu ya. Inge. Ini memang sekarang ini memang viral ini kan ini Syekh Panji Gumilang Al-Zaitun ini. Ya gitu ya. Karena lisannya ya membuat kegaduhan umat Islam gitu ya. Padahal dia sendiri mengakunya Islam, mengakunya ya, gitu ya, mengaku kita kan tahu juga. Jadi ini kayak apa menurut pandangan Ustaz ya mengenai apa di Panji Gumilang katanya gitu. Bagaimana Ustaz, lisan ini memang kita menyakitkan gitu ya. Malah yang pendukung dia orang-orang sebelah gitu ya. Jadi orang yang
berseberangan dengan kita, itu yang mendukungnya. Kita tahulah gitu ya. Jadi seperti apa menurut pandangan Ustaz gimana Pak? Lisannya Panji Gumilang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup berat Pak Ustadz ini ya. Mengenai hal yang lagi viral zaman sekarang ini ya luar biasa begitu ya memang. Baik Pak Ustadz, satu pertanyaan dari WhatsApp akan saya bacakan dulu. Ini sudah masuk dari pukul 5:51 tadi dari Pak Rustam Effendi di Marabahan. Pak Rustam ini bertanya, lisan yang dianjurkan misal menyampaikan kebaikan dan lisan yang tidak dianjurkan misal adu domba. Mohon penjelasan katanya dari pernyataan tadi Pak Ustadz. Itu aja pertanyaannya dari Pak Rustam Effendi. Baik, terima kasih Pak Rustam Effendi atas atensinya juga ya. Sebelum kita jawab Pak Ustadz, kita akan rehat dulu sejenak untuk ambil napas dulu kita Pak Ustadz ya. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung nanti kita akan buka lagi kalau misalkan masih ada kesempatan. Kalau misalkan belum ada, ulun minta rela minta ridho, kita gak sempat lagi. Sudah ada 3 pertanyaan dari Bu Rustunia, Pak Muhammad dan juga dari Pak Rustam. Kita akan kembali sesaat lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan. Gerakan Cerdas Memilih RRI. Pemilu damai, sejuk, dan demokratis menjadi harapan kita semua. Saya, Andi Tendrisompa, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, sangat mendukung pelaksanaan Gerakan Cerdas Memilih yang digagas oleh Radio Republik Indonesia dalam ikut menyukseskan Pemilu 2024 yang sasarannya adalah pemilih muda dan pemilih pemula. Ayo dan sanak, buhandang anum-anum, ingatakanlah Rabu 14 Februari 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih Pian Sabarataan. Karena suara Pian Sabarataan menentukan masa depan Banua dan Indonesia. Gerakan Cerdas Memilih RRI, kanal pemilih cerdas. Gerakan Cerdas Memilih RRI, menuju pemilih cerdas. Kuliah Subuh Pro 1 FM. Baik pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kita sudah bersama kembali dalam Kuliah Subuh edisi pagi hari ini bersama dengan Pak Ustadz Haji Ibnu Arabi SHG MPhilI. Tadi sudah banyak pertanyaan dari Bu Rustina di Amuntai, Pak Muhammad di Banjarmasin, dan juga Pak Rustam Effendi ya tadi dari Marabahan. Baik, silakan Pak Ustadz, silakan yang mana mau dijawab dulu nih. Oke. Ya, ini tentang jin dan setan dulu nih. Ya, silakan. Terima kasih Bu Rustina di Amuntai ya.
jin dan syaitan itu termasuk makhluk yang dalam bahasa kita itu goib gitu ya. Goib itu bukan tidak ada, hanya tidak kasat mata menurut kita. Nah kemudian apakah jin dan syaitan itu beda? Beda Bu, karena jin itu adalah makhluk yang sebenarnya dia memiliki wujud ya, dan bisa itu dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan melihat karena diberi kemampuan melihat. Tapi untuk syaitan itu hampir susah ya, hampir susah kita mendapatkan informasinya. Ada orang menyatakan diri ketemu syaitan, kecuali di dalam riwayat-riwayat dahulu gitu. Jadi di batas itu ulun lebih ingin menegaskan bahwa antara jin dengan syaitan itu berbeda gitu ya. Cuma kadang-kadang dalam bahasa budaya lokal kita, seringkali jin dan syaitan itu seperti disamakan ya, dalam pengertian mampu mempengaruhi ya. Ulun barangkali hanya sampai sebatas itu bisa berkomentar gitu dalam kaitan ini. Nah kemudian berkenaan dengan ya tadi Pak Masri ya, belum sempat kita dengarkan pertanyaan beliau karena sinyal ya. Mohon maaf Pak Masri. Kemudian Pak Muhammad, bagaimana komentar ulun tentang tadi Syekh Panji Gumilang. Ulun lebih memilih tidak memiliki komentar Pak. Kenapa? Karena setiap orang ngomong sesuatu, orang pasti memiliki keyakinan tentang yang diomongkannya. Biasanya seperti itu. Nah, ketika orang meyakini apa yang diomongkannya, kemudian orang lain yang mendengar omongannya itu memiliki keyakinan yang mungkin berbeda. Nah, di sini inilah gap itu ada dan mungkin terjadi gesekan. Nah, bahasa ulun itu sampai sebegitu aja Pak. Ulun kada punya kapasitas untuk menilai dan tidak memiliki kompetensi yang barangkali bisa memberikan kebaikan kepada banyak orang tentang persoalan ini. Ulun pikir seperti itu. Mohon maaf Pak Muhammad ya, kekurangan ulun. Kemudian dari Pak Rustam Effendi ya, dari Marabahan. Dari Marabahan itu tentang menjaga lisan ya, untuk menyampaikan kebaikan, menghindari dari mengadu domba. Saya pikir inilah yang dimaksud oleh Imam As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya ya. Kata beliau yang namanya laisa khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'ruf. Jadi tidak merupakan kebaikan di dalam banyak hal gitu, kecuali itu kan bahasanya begitu. Jadi sepertinya tidak ada nilai apapun gitu, tapi ternyata kecuali. Nah, berarti kecuali ini pasti sesuatu yang luar biasa dan bukan sesuatu yang biasa. Begitu. Jadi ketika menyuruh orang berbuat baik, itu sebenarnya adalah kebaikan yang luar biasa. Au ma'ruf, atau perbuatan yang dikenal orang. Jadi kalau sedekah itu dalam konotasi pemahaman kita Pak, menyuruh orang membebari orang lain kan gitu ya. Nah, itu konotasinya. Tapi sedekah dalam pengertian ini bisa saja kebaikan apapun gitu. Tapi kalau ma'ruf itu seringkali lebih bersifat omongan Pak. Omongan. Kalau ngomong itu yang bagus-bagus saja gitu, jangan yang enggak bagus. Nah, Imam As-Sa'di dalam hal ini menyatakan bahwa ketika orang itu memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat baik, yang kita sebut amar ma'ruf, itu kebaikan betul dan itu perintah. Kemudian ketika orang itu melarang
orang lain dari berbuat keburukan itu juga amar ma'ruf sebenarnya, kata beliau gitu. Nah, oleh karena itu tadi menyampaikan kebaikan, tidak mengadu domba. Nah, itu adalah kebaikan intinya gitu. Nah, sehingga ini penting sekali dijaga. Jangan sampai muncul salah paham. Seringkali kita bermaksud baik, tapi orang lain memahaminya dengan pemahamannya sehingga menjadi tidak baik. Nah, ini yang kadang-kadang sulit ya. Jadi menyampaikan pikiran kita itu kepada orang lain sebagaimana yang kita maksud itu adalah most difficult ya. Itu paling sulit. Nah, dalam satu bahasa to make one understand is most difficult katanya gitu. Jadi untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita pikirkan itu adalah paling sulit memang gitu. Nah, jadi tugas kita adalah berarti apa? Ya tidak melakukan pembicaraan kecuali memang kita harus bicara. Seperti tadi kata Pak Cakrawala Bintang kan gitu ya. Kalau memang di forum pengadilan yang mengharuskan menyebut kesalahan itu boleh gitu. Nah, itu tadi ulun kutip pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili ya. Nah, itu ulun pikir ya. Jadi boleh kata beliau menyebutkan kejelekan, bahkan kejelekan istri kata beliau ketika dalam pengadilan itu boleh. Kenapa? Karena akan menyelesaikan perkara antara berdua begitu. Nah, ulun pikir seperti itu. Begitu Pak Fadli. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini luar biasa atensi kita banyak sekali Pak Ustadz ya. Baik, kita terima lagi Pak Ustadz. Mungkin 2 pertanyaan lagi terakhir Pak Ustadz ya di kesempatan hari ini. 1 penelpon dulu dan juga 1 WhatsApp nanti kita bacakan. Baik, dari 1 penelpon. Selamat pagi, assalamualkum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah jaringan bagus sudah pian di sini. Oke, silakan Bang Masri. Bang Mutali, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian kalian yang berbagi ilmu, pencerahan dan Bang Mutali pembawa acara mudah dikaruniai berkah wasiat Ustaz. Amin amin. Begini Ustaz, ulun ini ada istilah Ustaz nggih. Setajam-tajamnya pedang, lebih tajam mulut yang tak bertulang. Nah, itu aja pembicaraannya kalau singkat saja. Makasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Masri. Ini pepatahnya luar biasa Pak Ustadz ya. Luar biasa ini. Setajam-tajamnya pedang. Seperti Pak Ustadz tadi bilang, bunuh saja dengan pedangmu gitu padahal ya kan Pak Ustadz. Tapi pedangnya fisik gitu ya. Tapi lidah tak bertulang lebih kejam lagi. Baik, 1 pertanyaan dari WhatsApp ini dari ada 3 sebenarnya ya. Oke, baru masuk 1 lagi nih. Berarti kita ganjilkan lagi Pak Ustadz ya. Karena tadi telepon sudah banyak Pak Ustadz kita terima ya. Dari Mbak Ulia Farida di Palu, Pak Ustadz, gimana dengan teman yang selalu curhat di media sosial katanya Pak Ustadz, tapi menceritakan aib-aib keluarganya. Nah, yang kedua, gimana caranya agar kita tetap menjaga lisan, etika dan perilaku yang baik? Itu saja pertanyaannya dari Mbak Ulia Farida di Palu ya Pak Ustadz ya. Menarik nih menceritakan aib-aib keluarganya nih. Oke, pertanyaan berikutnya, waduh ada 2 pertanyaan nih Pak Ustadz dari Bu Nur Laili di Rantau Pak Ustadz ya. Saya bacakan pelan-pelan dari Bu Nur Laili di Tanah Bumbu sekarang ya, mohon maaf. Ingin bertanya kepada narasumber. Yang pertama, orang yang dizalimi boleh berkata kasar kepada orang yang menzalimi katanya Pak Ustadz. Nah, ini mohon tanggapannya bagaimana. Yang kedua, orang yang menzalimi, ada orang yang menzalimi orang lain, keceplosan dimaafkan oleh orang yang terzalimi. Kada sengaja kah orang tuh. Nah, setelah orang terzalimi berpikir panjang masih sangat kesal katanya. Mohon solusi dari Ustadz. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Baik, 3 pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Mohon maaf kepada pendengar kita yang melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Kita tidak terima lagi telepon setelah ini karena sudah ada 3 pertanyaan dari Bang Masri. Terus juga ada darinya siapa nih? Mbak Ulia Farida juga Bu Nur Laili tadi ya. Ulia Farida di mana tadi? Di Palu tadi. Palu ya. Iya, Sulawesi mana gitu ya bagian itu.
Nah, ini ada tambahan katanya Pak Ustadz, saya boleh bacakan lagi ya? Ini tambahan aja nih Pak Ustadz, bukan pertanyaan ya. Dari Pak Syarwani di Pekauman, maaf Bu, ini terkait dengan yang jin dan setan tadi katanya ingin menambahkan tentang setan. Setan itu kita sifat katanya. Jadi setiap perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam itulah setan. Karena ujar Nabi, kalau hendak melihat setan, lihat apabila orang azan masih duduknya di jembatan, itulah setan. Nah, lain kisah lagi Amin ini. Tapi bujur Bang. Orang di jembatan mana nih kira-kira lah sini lah. Pak Syarwani di Pekauman. Silakan Pak Ustadz, tadi ada 3 pertanyaan kita. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ulia Farida ya dari Palu, cukup jauh. Kemudian Ibu Nurlaili dari Tanah Bumbu ya. Iya, Tanah Bumbu. Bang Masri juga tadi. Pak Masri juga ya dari Jorong ya. Ya, mohon maaf Pak Masri. Dari Pak Masri ya, terima kasih banyak ini kata-kata mutiaranya begitu ya, pepatah ya gitu ya, pepatah yang lurus Pak, bukan patah-patah gitu ya, bukan yang belok-belok gitu ya. Kemudian kepada Ibu Ulia Farida di Palu, curhat di medsos gitu ya, ya ini dahsyat sekali sebenarnya. Ya saya jadi pengen ngomong yang nggak enak juga sebenarnya gitu ya, tapi ya gitu, memang kebetulan Bu, kami punya komunitas ya. Nah di dalam komunitas kami ini ada ya biasalah 1-2 individu yang seperti ini gitu. Nah dia sebagai pasangan suami istri itu kalau bermasalah itu ngomongnya di medsos gitu. Udah diberitahu kalau masalah itu gak perlu diketahui oleh orang lain, tapi ujung-ujungnya ya memang gak bisa dipertahankan. Itu menunjukkan bahwa yang membongkar aib, katakanlah membongkar aib komunitas ya, artinya sebagai sebuah keluarga gitu kan, sebagai pasangan, ya itu gak perlu diomongkan. Bahkan kalau perlu tetangga sebelah pun nggak tahu gitu ya. Ya kenapa? Karena itu menjaga ya, kewajiban menjaga. Makanya ada istilah wal muhsanat minan nisa ya. Jadi harus ada orang yang mampu menjaga diri daripada keburukan dalam upaya dia menjaga keutuhan keluarganya ya. Ya terutama bagi perempuan sebenarnya. Mohon maaf seperti itu, ada semacam sedikit tendensi Bu gitu. Nah sekarang menjaga etika yang baik gitu ya. Gimana tadi Pak Fadli tentang etika yang baik dari Ibu Ibu Ulia tadi Ibu Ulia dari tadi ya. Ibu Ulia tadi katanya bilang caranya agar kita tetap menjaga lisan, etika dan perilaku yang baik katanya. Nah, yang kalau bagaimana caranya menjaga etika lisan itu kita ini hidup dalam budaya dimanapun ya. Nah, ketika kita yang namanya budaya itu adalah budaya yang diterima, maksud ulun kada sekedar budaya agama gitu, tapi budaya berkebudayaan di masyarakat itu sebenarnya memiliki nilai yang namanya nilai universal. Artinya apa? Setiap orang melakukan budaya yang universal itu pasti nilainya baik Pak. Nah kita tinggal menyesuaikan saja dengan itu. Ya, nah dalam hal omongan misalnya, kalau kalimat misalnya mun orang Banjar kalau bepandir tuh ulun, pian, itu adalah budaya yang di Banjar itu sopan. Nilainya bagus, sopan. Karena ulun pernah dimamai orang Pak di Pekalongan gara-gara ngomong sampean. Nah, dipanggil, kalian ini ngomong sampean, emang kalian itu siapa? Bingung kita kan. Nah itu kenapa? Karena beda budaya. Dan berarti bahasa ulun pian itu kada universal Pak. Nah tapi bahwa kita berusaha menjaga karena ketidaktahuan kita ya dengan kalimat yang dipakai oleh orang. Nah itu menjadi kita harus memang hati-hati pada akhirnya gitu.
Jadi maksud ulun bagaimana menjaga etika itu ya kita menyesuaikan sajalah dengan kondisi masyarakat di mana kita berada dalam hal omongan ya, dalam hal omongan. Nah, maksudnya kalau kita pantas ngomong yang seperti itu di situ dengan cara ngomong seperti itu, ayo kita seperti itu. Ya istilahnya tuh jangan balantih-lantih lah, kira-kira kayak itulah kalau bahasa kita banyak, jangan balantih-lantih, mudah-mudahan Ibu Lia paham ya. Artinya jangan ngomong sesuatu yang di dalam wilayah di mana kita ngomong itu yang dianggap tidak pantas, kira-kira seperti itu Ibu Ulia ya dalam menjaga etika omong ya. Nah kemudian untuk Ibu Nurlaili, orang ngomong jelek kita balas jelek, wah jangan. Itu kalau filosofi peribahasa itu filosofi pohon, dilempar itu membalas dengan buah kan gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi jangan itu wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wala in sabartum lahu khairul lakum wasbir wa masabruka illa bila. Ulun minta maaf pada hafal juga ayatnya ini, tapi dalam sebuah peperangan yang menjadikan terbunuhnya paman Nabi yang bernama Hamzah, Nabi itu membuat pernyataan, la umastilanna minhum sab'in, aku akan balas satu orang pamanku ini dengan 70 musuh begitu. Nah maka turunlah ayat ini, lamun hendak membalas, ujar Allah Ta'ala itu fa'aqibu bimisli ma uqibtum, balas itu sesuai dengan balasannya. Nah tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Nah dalam bahasa-bahasa NLP gitu ya, Neuro Language Program, orang yang baik itu adalah orang yang mampu memaafkan. Dan ulun pikir ini selaras sekali dengan ajaran Al-Quran. Jadi ketika kita diomongin jelek oleh orang lain, kita mengeluarkan omongan yang baik gitu. Itu menunjukkan kekuatan sebenarnya ke dalam diri kita terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita tidak menganggap omongan jelek orang lain itu meruntuhkan kita gitu. Tetapi itu kita tepis begitu entengnya sehingga kita tidak perlu mengeluarkan omongan yang setara dengan omongan mereka. Ulun pikir seperti itu. Nah, ketika orang memaafkan ya, tadi ketika kan di ini kan dikata-katai kemudian langsung memaafkan, kemudian mikir lagi, menyesal aku memaafkan kan gitu ya. Ya ini Bu berarti kita itu belum kuat ya. Atau bahasa ininya tidak ikhlas gitu dalam memaafkan. Nah, tidak ikhlas memaafkan itu berarti kita tidak melakukan nilai kebaikan yang sesungguhnya pure ya, sesungguhnya murni. Seharusnya kita sanggup untuk memaafkan itu. Dalam sebuah momen hari raya ya, ketika ulun ngomong dalam khutbah itu tentang sulitnya memaafkan, tiba-tiba malamnya kejadian hampir saja pertumpahan darah Pak. Nah inilah kata ulun susahnya memaafkan. Kenapa? Karena orang masih mengingat sejarah. Kejadiannya udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi ketika ketemu kembali sejarah itu menjadi kebuka. Nah kalau orang memaafkan itu, masa lalu itu bukan dihapus gitu, tapi dibiarkan dia di masa lalu, tidak dibawa ke masa sekarang begitu. Kalau masa lalu dibawa ke masa sekarang, masalah ini gak pernah selesai kan begitu. Kalau sudah tadi kita memaafkan, ya sudah itu lewat. Tapi kalau kita balik lagi, aduh kenapa tadi aku jadi ini kan kita membawa masa lalu ke masa sekarang, itu gak akan pernah selesai. Dan itu menyakitkan sebenarnya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita rugi gitu. Berarti ada hitung-hitungannya. Nah itu berarti kembali ke bahasa ini tidak ikhlas. Seperti itu. Ya sudah biar aja. Mudah-mudahan itu menjadi nilai kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang lain gitu. Sementara kalau kita berbuat baik langsung ke orang lain mungkin kita tidak melakukan. Tapi ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, ketika kita tidak membalas, maka nilai tidak membalas itu adalah kebaikan sebenarnya.
Nah kira-kira, dan itu kan menunjukkan kita kuat sebenarnya. Nah menurut ulun seperti itu gitu. Iya. Jadi menyesal memaafkan, sebaiknya jangan menyesal karena kebaikan memaafkan itu sungguh sangat luar biasa. Kalau tidak salah di Seven Case of Happiness-nya Pak Arpan Pradiansah itu diantaranya cara orang bahagia itu adalah diantaranya dengan mampu memaafkan. Nah kira-kira begitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ini luar biasa penting kita garis bawahi Pak Ustadz ya. Ikhlas dalam memaafkan itu luar biasa begitu ya Ustadz ya. Akan banyak mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua. Apalagi juga mengenai lisan Pak Ustadz ya. Ini sama kayak tadi Pak Ustadz bilang, akan membuat sejarah berulang kembali kalau kita bertemu, kalaunya tidak memaafkan satu sama lain juga gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, singkat Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di closing statement pagi hari ini, silakan Ustadz. Pada pendengar semuanya, barangkali yang perlu kita garis bawahi pada hari ini adalah yang pertama bahwa sebagaimana surah An-Nisa ayat 114 tadi, bahwa tidak merupakan kebaikannya kecuali menyuruh orang lain bersedekah atau berbuat yang ma'ruf. Nah berarti mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita tidak ngomong kecuali dalam rangka kebaikan. Kenapa ya? Minimal kita itu tidak capek kira-kira ngomong yang gak bermanfaat, itu satu. Nah kemudian ketika kita mendengar, ketika kita menerima omongan dari orang lain, maka istilah bahasa Banjar tuh dikulum dulu, jangan langsung ditaguk begitu, supaya tidak membuat respon kita kepada orang lain menjadi sesuatu yang juga tidak terkendali begitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini bahasa lisan kita bisa terjaga, kemudian pun keadaan kita itu tidak goyah hanya oleh bahasa orang lain, dan kita juga tidak terpancing untuk berlaku seperti bahasa yang dilakukan orang lain kepada kita. Kira-kira itu saja Pak Fadli yang bisa ulun garis bawahi dalam omongan kita pagi ini gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ulun atas nama pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya dalam pemandiran kita ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatannya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tidak menyinggung orang lain juga Pak Ustadz ya tadi ya, seperti tema kita pada pagi hari ini. Benar. Dan apabila ada yang tersinggung mohon dimaafkan sedalam-dalamnya, karena ini hanyalah tujuannya untuk pembelajaran kita bersama Pak Ustadz ya. Benar. Mudah-mudahan kita dan semua teman-teman kita dimanapun Anda berada mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata taubat yang